Ibu bapak, saudari, saudara yang dikasihi Tuhan, semua petani menghendaki benih yang ditanam itu menghasilkan buah yang baik, yang berkualitas. Maka kalau ada penghalang yang muncul, rumput yang mulai tumbuh di sekitar tanamannya, maka akan dibersihkan, disingkirkan. Intinya bahwa para petani berusaha merawat sebaik-baiknya supaya benih yang ditaburkan nanti bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang berkualitas. Maka yang mengganggu disingkirkan. Tentu hal ini wajar terjadi. Namun dalam bacaan Injil perumpamaan yang diberikan Yesus kepada kita untuk kita renungkan, tidaklah demikian. Dikatakan di sana bahwa sang tuan yang punya ladang justru membiarkan benih gandumnya yang tumbuh bersama lalang. Biarlah tumbuh bersama. Karena kalau nanti lalang itu dicabut, maka gandum juga ikut tercabut. Wajar. Maka biarkanlah tumbuh bersama sampai hari menuai tiba. Ibu bapak, saudara, saudari, perumpamaan ini layak untuk kita renungkan dan kita dalami bersama pada minggu ini. Banyak makna yang bisa kita petik dari perumpamaan ini. Saya menawarkan dua hal untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, melalui perumpamaan ini kita diajak untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa ternyata kuasa kegelapan dan kuasa terang akan terus tumbuh dalam hidup manusia. Dengan kata lain, kebaikan dan keburukan selalu akan tumbuh bersama dalam hidup manusia. Ambil contoh dalam hidup kita masing-masing secara pribadi. Betapa kebaikan itu kadang tumbuh bersama dengan keburukan. Kita bisa merenungkan diri kita masing-masing bahwa terkadang kita itu tekun dalam doa. Rajin mengadakan siara, misa, entah itu online, kalau dulu masih offline. Semoga nanti dalam waktu dekat juga sudah offline. Sering ikut misa, doa harian, ikut kelompok-kelompok doa yang banyak, bahkan waktu habis dalam kegiatan gereja. Tentu ini hal yang baik. Kebaikan kita tabur. Namun di lain sisi, kadang kita di rumah tidak akur dengan keluarga, ribut dengan istri, dengan suami, mudah marah. Di tempat kerja kita bertindak tidak adil terhadap karyawan, bawahan kita, tidak jujur dalam bekerja. Di satu sisi kita hidup baik, di lain sisi kita menampilkan keburukan, kejahatan kita. Maka kalau kita tidak menyadari, maka yang tumbuh dalam diri kita ialah kita berusaha menutupi keburukan kita, kejelekan kita dengan tampil baik, tampil cantik, menjaga image diri kita. Ibu bapak, saudara, saudari, kita disapa oleh Tuhan untuk menyadari bahwa kebaikan dan keburukan hidup manusia, hidup kita tumbuh bersama. Dan kita tidak bisa lepas dari kenyataan hidup seperti ini. Yang kedua, kita diajak untuk menumbuhkan keyakinan bahwa Allah percaya kepada kita manusia. Pemilik
kebun tadi, ladang tadi menunda untuk membersihkan ilalang yang tumbuh sampai musim menuai tiba. Ia memberikan kesempatan untuk tumbuh bersama. Yesus juga kadang membiarkan yang baik tumbuh bersama dengan yang jahat dalam hidup kita. Sangat berbeda dengan orang-orang Farisi yang ingin menyingkirkan hal-hal yang menurut pandangan mata mereka buruk dan kotor. Bagi Yesus, biarlah yang baik dan yang buruk tumbuh bersama. Disinilah Yesus menampilkan belas kasih Bapa. Bukan berarti bahwa Yesus membenarkan yang jahat, tidak. Tapi Dia mau menyapa kita dan Ia tidak menolak seseorang karena kesalahannya. Yesus tetap menerima. Dengan kata lain, Yesus mau membuka ruang gerak dan kesempatan hidup bagi siapa saja. Maka yang dibutuhkan dalam diri kita, tidak usah malu untuk datang kepada Tuhan, karena Ia memberikan kepercayaan kepada kita untuk terus bertumbuh. Bukankah ibu bapak, saudara-saudari, setiap minggu ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, kita mengucapkan syahadat iman kita, aku percaya akan Allah. Kita percaya akan Allah. Tapi jauh lebih dahsyat bahwa Allah juga percaya kepada kita manusia. Allah percaya kepada kita. Kendati kita hidup dalam dunia yang kotor, hidup penuh dengan kesalahan dan kedosaan, Allah memiliki sifat lemah lembut, sabar, dan mau mengasihi kita. Ia menantikan kita untuk mengalami pertobatan. Allah sungguh optimis mengenai kita manusia. Maka ibu bapak, saudara-saudari, pertanyaannya, bagaimana dengan kita masing-masing? Apakah kita juga sudah optimis dengan diri kita? Dalam lingkup keluarga, lingkungan paroki, pelayanan kita, adakah kita juga optimis melayani dengan baik, entah di lingkungan di paroki, menyapa mereka yang aktif maupun yang tidak aktif di lingkungan di paroki kita, menyapa mereka yang mau peduli maupun yang tidak peduli, yang baik maupun yang kurang baik? Atau masihkah kita membeda-bedakan saudara-saudari kita di lingkungan hidup kita, bahkan kerap mencap mereka menurut pandangan dan penilaian diri kita masing-masing? Ibu, bapak, saudara-saudari, kita disapa Tuhan untuk mari bertumbuh seperti benih, perlahan, hampir tak terlihat, tetapi justru terus bertumbuh ke arah kesempurnaan Bapa. Allah optimis menantikan kita untuk semakin hari semakin sempurna. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita berani datang di hadapannya, menyadari bahwa kita hidup dalam kebaikan dan keburukan, dan yakin bahwa Allah percaya kepada kita. Kita hening sejenak.